Baik, anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, tolong satu orang pimpin doa. Siapa namanya? Hah? Nafil. Nafil. Nafil silakan. Istaidu. Siap. Iqra'u du'aan. Angkatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dibuka dengan doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita penuh dengan berkah ya. Hari ini siapa yang gak hadir? Kiana, kenapa? Sakit? Ya, kita doakan mudah-mudahan Kiana kembali sehat dan bisa bergabung untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap mengikuti pelajaran PKN? Kalau sudah, saya cek dulu. Nih kurang lurus nih, lurus dulu, lurusin. Nah, terus bajunya ada yang dikeluarin nggak? Oke, udah siap ya. Buku-buku sudah di atas meja, yang belum taruh di atas meja, silakan. Mana kamu bukunya yang belakang? Siapkan. Ya. Kita semangati dulu dengan tepruk PPKN. Nah, silakan. Cantik. Ya, silakan ayo. Berdiri. Teman-teman sebelum belajar biar semangat. Ya, berdiri semuanya ya. Teman-teman sebelum belajar biar semangat kita tepuk PPKN dulu yuk. Tepuk PPKN. Religius, nasionalis, Mandiri. Gotong royong. integritas. Ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini sudah kita mulai dengan doa, kemudian juga sudah disemangati oleh teman-teman kamu. Nah, kita mulai pembelajaran. Namun sebelumnya, Bapak pengen tahu kemarin kita belajar apa ya materinya? Tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selain itu ada lagi? Satu lagi? Iya. Satu lagi, Nel mana Nel? Ya, Nel. Iya. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat teman kita. Selanjutnya, tentunya hari ini ada yang mau kita bahas dan kita pelajari. Materi kali ini kita bahas apa sih? Siapa namanya? Tadi? Ya, apa nak? Hari ini kita bahas apa? Terus apa lagi?
Ya. Fajar mana Fajar? Cukup, terima kasih. Fajar mana? Ayo, Fajar apa? Berdasarkan kepadatan penduduk serta jenis aktivitas kegiatannya, karakteristik daerah di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi perkotaan dan pedesaan. Wilayah yang padat penduduknya dan banyak kegiatan industrinya biasa dikelompokkan sebagai wilayah perkotaan. Sedangkan wilayah dengan penduduk yang kurang padat serta banyak kegiatan pertaniannya itu sering disebut daerah pedesaan. Ya, itu beberapa materi dan pertanyaan untuk hari ini, sehingga nanti akan kita bahas di LKPD, kemudian sama proyek yang sudah kita siapkan dari minggu ini. PPT yang akan saya siapkan tentunya ada kata pengantar. Ini tujuannya ya. Peserta didik mampu memahami dan menghargai wilayah negara Republik Indonesia dan karakteristik daerah. Lihat. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan. Peserta didik berkontribusi menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai tingkatannya ya. Nah, yang kita akan pelajari yang tadi disampaikan oleh teman kamu pada pertemuan kali ini, tentunya nanti ada model project based learning PJBL, di mana dalam PJBL ini kita nanti akan menyusun pertanyaan, kemudian perencanaan proyek, ada lagi menyusun jadwal, monitoring, kemudian menguji hasil, evaluasi, dan refleksi. Nah, ini semuanya sudah disampaikan minggu lalu, di mana tugas-tugasnya Bapak yakin sudah disiapkan oleh semuanya. Dan per kelompok pun sudah disiapkan ya. Nah, baik anak-anak, masuk ke kegiatan inti. Bapak di sini akan menunjukkan gambar. Dari beberapa gambar, nanti kamu amati betul-betul, kemudian nanti buat pertanyaan, ya. Nanti pertanyaan yang kamu sampaikan, tentunya nanti kita akan bahas dalam LKPD, dan nanti akan kita munculkan di proyek yang ada di kelompok masing-masing. Nah ini gambar tentang apa? Peta Indonesia. Ini diambil dari sumber yang ada di Google ya. Amati ya, coba. Kelihatan yang belakang? Kelihatan ya. Yang kedua, apa ini? Ada gambar perkotaan nih. Yang ini lihat. Bagaimana ini? Padat ya. Sebelahnya? Ini masih banyak pohon-pohonan ya. Kalau ini? Wah, udah gedung-gedung semuanya. Lanjut ke gambar selanjutnya. Nanti dari gambar yang disajikan selagi kamu buat pertanyaannya. Ini gambar apa? Ada gambar pegunungan. Ini pegunungan, ada daratan sama pantai. Itu beberapa gambar disajikan. Satu lagi. Nah, bacaan ini. Apa bacanya? Hoax. Ya. Bacanya hoax. Hoax dibuat orang jahat, disebarkan orang bodoh, dipercaya orang dungu. Berarti jangan percaya berita hoax. Dari gambar yang pertama, ada yang mau bertanya nggak, Cung? Wah, semuanya nunjuk nih ya. Coba Daren sama Daren. Oke, pertanyaannya katanya dari gambar yang ditampilkan tadi, Daren ingin bertanya tentang pulau-pulau terluar gitu ya. Oke, Daren, terima kasih. Satu lagi, Cung.
Wah, coba Safia mana Safia? Ya, Safia silakan. Batas-batas wilayah NKRI ya? Ayo, nanti kita simpan dulu pertanyaannya. Satu lagi, silakan, Cung. Coba Naomi mana Naomi? Naomi silakan Naomi. Karakteristik daerah perkotaan dan daerah pedesaan, ya. Tadi ada gambar perkotaan sama pedesaan soalnya. Oke, ada lagi? Iya. Coba Cia mana Cia? Wah, daerah pegunungan, daratan sama daratan ya, karakteristiknya seperti apa? Tadi perkotaan, pedesaan. Oke. Kemudian satu lagi yang terakhir. Ayo, berebut satu terakhir. Aska mana Aska? Wah, Aska silakan Aska. Apa benda-benda palsu atau hoax yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan seperti apa ya Pak maksudnya? Tentang. Ayo. Silakan. Berarti yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini, 4 sini, 5 situ. Zigzag. Ayo silakan langsung. Kalau bisa dalam mengatur kelompok jangan kedengaran suara kursi, meja diseret-seret. Coba caranya gimana? Ayo silakan. LKPD sudah dipegang. Kemudian apa yang menjadi permintaan di situ silakan sebagaimana sudah diarahkan sebelumnya langsung dikerjakan di kertas karton yang kamu bawa. Ya. Aktif semuanya ya, jangan sampai ada yang tidak aktif. Ada yang bagian gunting, ada yang bagian tempel, ada yang bagian mencatat. Kemarin kan bahannya sudah kamu kumpulkan ya. Informasinya sudah kamu dapat, tinggal kamu tuangkan. Itu sebelah utaranya terdapat Filipina, Malaysia, dan Singapura. Selanjutnya saya silakan kepada Aska. Lalu di sini ada bagian selatan terdapat Samudra Hindia dan wilayah laut milik Australia. Lalu di sebelah selatannya ada lagi berbatasan dengan Laut Indonesia. Baik, saya akan membacakan kesimpulan kelompok 2. Baik dari hasil proyek kami mengenai informasi tentang batas wilayah Indonesia secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan secara detailnya sudah disampaikan tadi. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan perbedaan karakteristik di daerah pedesaan dan di perkotaan. Selanjutnya dibacakan oleh Akbar. Cukup sekian dari kami. Saya ingin menyimpulkan tentang poster saya. Baik teman-teman, yang kami dapat simpulkan dari proyek kami mengenai perbedaan karakteristik daerah pedesaan dengan daerah perkotaan adalah wilayah yang padat penduduk dan banyak kegiatan industri bisa dikelompokkan menjadi kota,
Sedangkan wilayah dengan penduduk yang kurang padat serta banyak kegiatan pertaniannya itu sering disebut dengan pedesaan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil dari poster kami. Kondisi geografis daerah pantai, daratan, dan pegunungan. Yang pertama ada beberapa karakteristik pesisir pantai, yaitu yang pertama biasanya memiliki kepadatan penduduk, menjadi tempat yang baik untuk urbanisasi. Itu tadi penjelasan kondisi geografis daerah pantai, daratan, dan pegunungan. Selanjutnya akan saya simpulkan. Terima kasih Pak Hadi dan teman-teman. Kesimpulannya dari proyek kami mengenai perbedaan karakteristik daerah daratan atau pegunungan serta daerah kepulauan atau pesisir ialah 1. Karakteristik pegunungan antara lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan. Berita-berita palsu atau hoaks adalah berita bohong atau tipuan yang dibuat dan disebarluaskan dengan tujuan tertentu. Kelompok sudah maju dan menyampaikan hasil proyeknya yang sudah dikerjakan bersama masing-masing proyeknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai dengan kelompok 5. Luar biasa. Tepuk tangan bagi semua. Namun tadi dalam prosesnya saya lihat ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang kerjainnya apa, tugasnya apa, nggak sesuai. Ya, kelompok berapa tadi? Nih, kelompok berapa nih? Kelompok 4. Siapa namanya ngomong? Ajar. Ajar yang lain bantuin. Kamu lagi ngurusin sisa-sisa sampah. Itu bisa dikerjakan nanti setelahnya ya. Nggak apa. Ada yang aktif, ada yang memang masih kurang aktif ya. Tentunya ini menjadi penilaian juga. Kemudian gimana perasaannya setelah membuat proyek di masing-masing tugas masing? Enggak? Ada kesulitan enggak? Ya, tinggal cari bahannya, dokumennya, sebagaimana apa yang disampaikan minggu kemarin tentang proyek yang akan kita buat pada pertemuan kali ini. Oke, setelah ini kembali ke bangkunya masing-masing. Tidak berkelompok ya, silakan. Silakan kembali. Jangan lama-lama, langsung nak. Ayo. Mohon perhatiannya, mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran hari ini yang sudah disampaikan di masing-masing kelompok. Ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 dengan bermacam permasalahan yang dijadikan proyek ya. Alhamdulillah sudah dituntaskan. Ayo dari siswa dulu tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Ditania, silakan. Diri kamu diri. Di daerah terpencil ditandai dengan transportasi yang sulit untuk menuju ke daerah tersebut. Daerah terpencil di Indonesia itu seperti Kepulauan Hawaii, Sumatera Barat, Hulu Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, pedalaman Pulau Halmahera, Maluku Utara, dan lain-lain. Iya. Terima kasih, tepuk tangan buat Suriani. Ya. Perhatiannya ke papan tulis, kita simpulkan dari masing-masing kelompok tadi sebenarnya tertuang dalam PPT yang sudah dibuat. Di pembelajaran kali ini bahwa yang tadi kita kerjakan bersama di masing-masing proyeknya itu terkait dengan salah satunya wilayah negara Indonesia. Ya, wilayah negara Indonesia
adalah kawasan kepulauan di sekitar garis khatulistiwa yang berada di antara benua Asia dan Australia. Kemudian tadi ada yang dapat proyek mengenai batas wilayah Indonesia ya. Nah, di sini batasan wilayah Indonesia sebenarnya sudah dibahas sejak sidang kedua BPUPK di bab berapa tuh? Bab 1 ya, bab 1. Pada tanggal 10 sampai 15 Juli 1945 di Muhammad Yamin ya, salah satu pelopor gerakan Sumpah Pemuda mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang mencakup Papua ditambah beberapa daerah lain seperti Timor Portugis yang sekarang Timor Leste serta Borneo Utara dan Malaya. Nah, ini adalah bagian daripada yang tadi dibahas. Oke anak-anak, sekali lagi tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Kalau Bapak tanya, tadi tujuan belajar sudah disampaikan ya di awal. Nah, dalam prosesnya sudah dibelajarkan belum? Sudah dibelajarkan belum? Sudah. Ya. Kemudian HP sudah dipegang masing-masing. Silakan dibuka MS Team. Ya. Di MS Team kelas 7 reguler adanya di maaf, udah ada yang buka? Ada ya? Nah, itu ada postes bab 3. Silakan dikerjakan, nanti akan muncul secara otomatis nilainya. Ya, poinnya 100 kalau semua itu tinggal dikerjakan saja. Makanya dipisahkan lagi enggak dengan kelompoknya biar kamu enggak nyontek. Silakan postesnya. Ini kali tentang tidur. Ingat Ya. Oke. Ya. Ya. belum? Sebentar. Ada yang sudah? Sudah. Sebentar. Ya, terima kasih sudah dikerjakan proses tesnya. Nanti nilainya akan terlihat ya di kelas 7 reguler. Ya, Nana, selanjutnya di akhir pembelajaran kita di awal tadi sudah sampaikan bahwa pada pertemuan kali ini menggunakan PJBL, Project Based Learning. Tadi masing-masing dengan kelompoknya sudah menghasilkan project ya tentang masing-masing permasalahan yang muncul yang disajikan oleh teman-teman kamu sehingga sudah terselesaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini tentunya memberikan kemanfaatan sehingga informasi yang kita dapat pada saat ini menjadi manfaat buat keseharian kita, lebih-lebih nanti akan menanamkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita. Ya, tadi kamu sudah tahu antara perkotaan pedesaan gimana, kemudian antara pegunungan dan daratan gimana, ya batas wilayah Indonesia seperti apa, kemudian pulau-pulau terluar juga tadi sudah ditemukan oleh kamu apa saja. Nah, ini insya Allah jadi tambahan baru buat kita semuanya, khususnya di pengetahuan ya. Habis ini pelajaran apa? Al-Quran. Nah, nanti diikuti dengan maksimal baik.
Nanti disiapkan pembelajaran untuk minggu besok. Tentunya belajar malamnya ya, biar paginya ketika ketemu dengan Bapak sudah siap dengan materi yang akan dibahas. Mari di akhir kegiatan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan dong buat kita semua. Terima kasih. Silakan dirapikan bukunya. Habis ini istirahat ya.